Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Damai di tengah badai. Perjuangan hidup adalah bukan bebas dari badai, namun sesungguhnya adalah damai di tengah badai. Demikianlah sebuah kata bijak yang pernah saya baca. Siapa manusia yang dapat menyingkirkan badai atau problema dalam hidupnya sehingga tiada badai apapun? Tidak ada, bukan? Tidak ada perencanaan sematang apapun dapat menghindarkan manusia dari badai kehidupan. Maka benar bahwa sebenarnya kita berjuang hidup bukan bebas dari badai, namun bagaimana kita ada damai di tengah badai. Hal ini pun mengingatkan ilustrasi seorang yang mencoba melukiskan damai. Jika kita masih ingat dalam ilustrasi sebuah khotbah yang pernah kita dengar, damai dilukiskan dengan seekor burung kecil dalam lubang kecil di sebuah batu karang, di mana sekitar batu karang itu dilukiskan dengan gelombang laut yang dahsyat dan menghantam apapun di sekitarnya dengan kuat. Namun burung kecil itu nampak berdiam diri dan tertidur dengan tenangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar, kehidupan kita sedang diterpa badai yang dahsyat. Relasi retak, bahkan hancur karena banyak kesalahpahaman, kecemburuan, dan kepahitan. Waktu untuk membangun relasi dengan sesama tergerus oleh berbagai macam problema kehidupan, permasalahan keluarga, pekerjaan, semuanya menghancurkan sebuah relasi. Dan dikatakan, sekarang ini kita kehilangan kebahagiaan, bukan? Pekerjaan tidak memuaskan, baik hasilnya ataupun keadaannya. Kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak kita harapkan. Kita kadang mulai penat. Ada beberapa orang sudah berusaha, namun tampaknya tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Ada yang merasa kondisi keluarga masih cukup baik, masih bisa tercukupi. Namun keadaan dan situasi di sekitar tidaklah seberuntung demikian. Atau bahkan keluarga itu justru dalam keadaan was-was, khawatir karena virus. Demikianlah kondisi kita pada masa pandemi ini. Berada dalam situasi yang tidak menentu. Vaksin menjadi harapan, namun masih juga ada korban. Kedukaan, kehilangan, beruntun terjadi. Kita kehilangan orang yang kita kasih. Kita kehilangan orang yang ada di sekitar kita, sahabat kita, teman. Ya, kita kehilangan saudara kita bahkan. Kita kehilangan kebebasan. Kita kehilangan relasi yang rasanya dulu dapat kita lakukan dengan nyaman, namun sekarang kita seperti terpenjara dan terbatasi. Tak jarang ada orang-orang yang mulai marah, tidak suka atau tidak puas dengan PPKM, dan berbagai macam kebijakan yang saat ini harus dilakukan. Badai kuat menghantam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat merasakan damai? Kita percaya Allah. Kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tetapi keadaan tidak segera berubah dan juga tidak semakin mudah. Bagaimana kita dapat damai di tengah badai? Melalui Yesaya pasal 30 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui Yesaya 30 ayat 15, Allah berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Damai di tengah badai, seperti burung kecil dalam ilustrasi yang tadi. Diam dan tenang dalam rasa keyakinan kepada Allah.
Ketika kita memiliki ketenangan, segala hal bisa kita kendalikan tanpa dibebani pikiran berlebihan dan rasa panik yang dapat merusak segalanya. Namun, ada banyak hal yang menguji ketenangan itu. Akan tetapi, sobat-sobat, perlu dipahami, ketenangan merupakan rahasia seseorang dapat menyelesaikan masalah dan meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Tenang artinya diri kita tidak dipenuhi dengan kerisauan, kegelisahan. Tenang artinya hati kita tidak dipenuhi dengan kegalauan. Kita tidak dipenuhi dengan kekacauan, kegaduhan. Dalam tinggal tenang, itulah letak kekuatan. Sobat-sobat Daily Wisdom, kita butuh tenang. Tetapi ingat, dengan berlandaskan pada keyakinan. Ini pun menyadarkan kita bagaimana keimanan dan rasa percaya kita kepada Tuhan, bukan? Karena itu Yesaya mengatakan, "Ayo bertobatlah, kembali kepada Allah." Bertobat, kembali percaya, dan belajar tenang. Saya yakin, sobat-sobat Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan, langkah sekecil apapun yang sobat-sobat lakukan, Tuhan selalu ada untukmu dan untuk saya. Karena apa, sobat-sobat? Seorang pengkhotbah mengatakan, dia selalu ada bagi kita. Ya, dia selalu ada bagi kita. Kenapa kok dia selalu ada bagi kita? Sebab dia sahabat yang setia. Saat kita membutuhkan pertolongan, dia ada. Meskipun pada masa lalu kita seringkali melupakan dia, Tuhan kita. Nah, Sobat Daily Wisdom, mari jalani hidup dengan damai di tengah badai. Dengan cara belajar tenang dan percaya. Jika kita mulai serong, ayo bertobatlah. God bless you. Salam Daily Wisdom.